namanya kita butuh amal-amal kita begitu. Maka penting banget bahwa kita itu melakukan amal dan diketahui juga teman-teman bahwa amal kita itu tidak membawa kita ke surga. Apa yang telah kita perbuat itu dari sholat, puasa, zakat dan lain-lain sebagainya, amal ibadah itu bukan itu yang membuat kita ke surga, tapi rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang membawa kita ke surga. Karena seluruh kegiatan kita dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi itu semuanya Allah yang kendalikan. Allahu qadirun ala kulli syai. Allah berkendak atas segala sesuatu. Maka penting banget untuk menyadari bahwa amal-amal yang kita lakukan itu untuk menggapai rahmat Allah, menggapai rahmat Allah. Karena jangan sampai ketika kita beramal terus kita merasa bahwa amal kita ini adalah dari kita gitu kan, bahwa kita itu sholat itu bukan karena dari kita gitu kan, karena kita kuat gitu kan, bukan karena Allah yang gerakin kita buat sholat, kita itu bisa zakat, kita itu bisa infak itu bukan karena Allah yang kasih kita rezeki, kita itu bisa puasa itu bukan karena Allah yang kasih kekuatan kita buat puasa itu kan, maka amal itu jadi sia-sia gitu. Itu yang pertama. Oke. Untuk pembukaan itu ya teman-teman. Jadi langsung aja ya. Pertama, kita busolah. Pertama, pengertian gitu. Apa itu pengertian sholat? Sholat secara bahasa adalah doa bil khair, doa yang baik, dan juga azikru, zikir. Kenapa doa yang baik? Karena ada doa yang buruk gitu kan. Dan sholat itu berlepas dari doa yang buruk itu. Lalu secara istilah, itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam secara umum. Nah, ini aneh ngambil dari kitab Yakun Nafis. Kalau di kitab-kitab lain itu nggak ada ya secara umumnya. Biasanya dia perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Udah, stop di situ. Tapi kenapa Yakun Nafis menjelaskan bahwa secara umum? Karena ada pengecualian bahwa orang lumpuh dan orang bisu itu kan ya tidak bisa berkata dan tidak bisa berbuat, tapi tetap diwajibkan bagi mereka untuk sholat gitu. Terus sebentar. Terus yang kedua teman-teman, kenapa harus sholat? Kalau kita mikir ya, setiap perbuatan kita itu biasanya disandari sama motif. Kenapa sih kita waktu di Husnul misalnya, kenapa sih kita milih jurusan yang kita pilih gitu? Kalau misalnya anak IPA, oh aku pengen masuk teknik tuh, misalnya ada apa duitnya bagus gitu kan. Oh aku milih IPS karena pengen mempelajari ilmu-ilmu sosial gitu kan. Oh aku belajar digital marketing soalnya marketnya lagi bagus. Oh aku belajar sosial media strategi misalnya. Soalnya sosial media sekarang lagi berkembang banget gitu kan. Oh aku belajar acting, belajar pidato gitu kan. Itu ada benefitnya gitu kan. Nah, tapi kadang orang nggak mikir gitu kan. Kenapa sih kita tuh harus sholat gitu kan? Sebenarnya jawabannya itu bisa dari diri sendiri. Cuman aneh jabarin ini dari Habib Jafar ya. Kira-kira ada 4. Kalau misalnya kenapa harus sholat ya sebenarnya kalau dari Allah ya wajib gitu kan ya. Karena wajib gitu kan. Ya wajib sholat gitu kan. Cuman kan ketika dilihat kalau misalnya teman-teman apalagi kita ya kalau disuruh tuh males gitu kan, pengennya tuh ya gerak sendiri gitu kan atas kesadaran dari hati diri sendiri gitu. Nah jadi Habib Jafar kira-kira ngomong 4 ini. Yang pertama itu sholat itu tempat healing terbaik yang Allah sediakan buat hambanya. Teman-teman, tidak ada eh, waktu, tidak ada tempat yang Allah kasih
sebagai tempat healing terbaik kecuali sholat. Kalau misalnya teman-teman ke curhat misalnya ke istri, ke suami, ke pasangan, ke teman, ke orang tua itu kan, itu paling ya sejam 2 jam atau seminggu 2 minggu gitu kan, itu udah gitu selesai, gak bakal datang lagi gitu kan. Mungkin orang juga males gitu kan. Beda sama Allah. Allah itu kasih kita 5 waktu gitu kan, kasih kita 5 waktu yang dimana Allah bersedia untuk menerima kita dalam keadaan kotor, dalam keadaan penuh dosa, dalam keadaan penuh maksiat gitu kan. Allah sediakan sholat itu untuk kita curhat sama Allah. Gak ada orang di dunia ini yang mau menyediakan tempat itu kecuali Allah. Begitu teman-teman. Yang kedua, itu sholat itu bikin kita bisa jeda sejenak sama hiruk pikuk dunia, gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ngerasain ya, kalau misalnya lagi golf lah, lo golf lah tuh apa ya, lagi males, lagi capek gitu kan, kerjaan banyak, numpuk, dimarahin bos dan lain-lain gitu kan, skripsi nggak kelar-kelar misalnya. Nah, di situ kita bisa jedak sejenak gitu kan, ngobrol sama Allah, gitu kan. Hening, memikirkan bahwa oh ternyata eh, ada zat lain yang bisa bantu kita gitu kan, walaupun cuma sejenak aja gitu, sholat sejenak sedikit, ada zat yang ngasih kita waktu untuk jeda dari hiruk pikuk dunia ini. Terus yang ketiga, itu sholat itu bikin kita bisa ngatur waktu jadi lebih disiplin. Nah, kan sholat ada 5 waktu ya. Jadi kalau nggak salah kata Kak Edgar ya, ini udah lama banget dengar perkataan ini bahwa biasanya karena sholat itu bikin kita jadi bisa ngatur waktu jadi lebih disiplin. Kalau misalnya kita lihat Ramadan tuh, setelah Ramadan tuh kita bisa nentuin nih, sholat nih isoma, habis itu ini, sholat lagi isoma, gini 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 gini. Nah, sholat itu bisa jadi batas batas apa ya, batas 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 istirahat. Nah, bisa jadi batas pokoknya. Terus yang keempat, itu sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sama kita seperti tahu ya, bahwa inna sholata tanha anil fahsya wal munkar gitu kan. Bahwa sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi ada orang yang masih sholat gitu kan, STMJ, sholat terus maksiat jalan gitu kan. Sholat terus maksiat jalan. Ya mungkin sholatnya belum benar, mungkin ya. Kalau kata Ustaz Hadi Hidayat gitu kan, maka perlu perbaikin sholatnya gitu kan. Tapi jika kita benar-benar membenarkan sholat kita gitu kan, maka insya Allah sholat itu bahkan ada kesadaran diri dari kita sendiri bahwa ketika kita sholat kita bakal muncul apa ya namanya, kayak bahasa tasawufnya itu percikan dari hati untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar, begitu. Nah, terus yang ketiga sejarah sholat gitu kan. Nah, sekarang ada pertanyaan teman-teman, kira-kira sebelum sholat itu diturunkan, sebelum sholat itu dijadikan syariat, itu kira-kira Nabi Muhammad itu sholat gak? Nah, teman-teman, Rasulullah itu sebelum diturunkannya syariat sholat, itu sudah ada. Tapi gimana perkataannya, gimana perbuatannya, itu kita nggak tahu. Yang penting di dalam Al-Quran itu cuma disebutkan bahwa yusabihuna bukrata wa asila gitu kan, bahwa dari Rasulullah itu sholat pagi dan sore gitu. Tapi gimana perkataannya dan perbuatannya, wallahu alam. Nah, menariknya sholat itu turun setelah Amul Huzn. Amul Huzn itu adalah tahun kesedihan Rasulullah.
yang dimana pamannya itu Abu Thalib yang sangat menjaga dakwah Rasulullah SAW dari kecil sampai sekarang, dan juga istrinya yang paling dicintai Khadijah binti Khuwailid itu meninggal. Nah, lalu setelah Amul Huzn, setelah dua orang yang paling dicintai oleh Rasulullah itu meninggal, Rasulullah itu ditugaskan untuk berdakwah ke Taif. Nah, kalau teman-teman ingat pasti ngerasa bahwa dakwah di Taif itu ketika uh, ada apa ya, ini ada salah riwayat, walau alam ada salah riwayat, mungkin berbeda riwayat, bahwa di Taif itu Rasulullah itu datang terus langsung dipukulin, enggak gitu. Jadi Rasulullah berada di Taif itu berdakwah dari pintu ke pintu. Jadi Rasulullah datang ke rumah orang, ketok-ketok pintu-pintu, tok-tok-tok, assalamualaikum, saya Rasul, saya ingin menyembah Allah, mari kita menyembah Allah gitu kan, mengajak pada kebaikan gitu kan, watawasobil hak, watawasobil sober gitu. Nah, di situ Rasulullah di Taif itu selama 40 hari berdakwah, ketok-ketok pintu gitu kan. Selama 40 hari itu juga nggak ada yang menerima dakwah Rasul. Nggak ada satupun. Nah, sampai akhirnya penduduk Taif itu marah. Dan akhirnya mengusir Rasulullah dengan melemparinya dengan batu. Nah, disinilah baru kan, kalau teman-teman bisa nge-recognize bahwa dulu tuh apa, Rasulullah dilemparin batu, kakinya berdarah, terus ditawarin kan sama malaikat, eh, ini penduduk Taif ini bisa nih diangkat, diangkat, sorry, di apa, antara dua gunung itu dihancurkan sama mereka, dihancurkan, ditimpakan pada mereka gitu kan. Cuman Rasulullah enggak gitu kan. Rasulullah berdoa malah bahwa dari keturunannya bakal ada orang yang masuk Islam gitu kan. Nah, ini jadi pelajaran juga buat kita teman-teman, kalau misalnya lagi ngadapin konflik, lagi ngadepin apa, amarah sama pasangan, sama keluarga, sama teman gitu. Itu jangan dibalas dengan amarah juga. Api jangan sampai dibalas dengan api. Api dibalas dengan air. Redam kemarahan itu. Redam emosi gitu kan. Jangan sampai terbawa gitu kan. Rasulullah itu jadi contoh yang baik banget bahwa apa, buat mengajarin bahwa untuk apa ya namanya, emotion control gitu kan. Jangan sampai kita bawa emosi terus gitu kan. Latakdob walakal jannah. Jangan sampai kita marah, janganlah marah bagimu surga. Nah, lanjut, setelah pulang dari Taif, beberapa hari kemudian barulah Rasulullah itu di Isra Mi'rajkan. Itu tanggal 27 Rajab ya. Insya Allah teman-teman udah maklum ya Isra Mi'raj itu apa. Nah, ketika Isra Mi'raj itu kan Rasulullah Isra dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, terus mengimami para anbiya wa rusul, terus naik baru kan Mi'raj, dan bertemu di tiap tingkatan langit itu para rasul gitu kan. Nah, menariknya ketika bertemu dengan para rasul di tiap tingkatan ini, Rasulullah itu selalu mengetuk pintu gitu. Tok 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 tok, tok gitu kan. Hadisnya panjang. Pokoknya intinya Rasulullah selalu mengetok pintu gitu kan. Tok tok tok, Assalamualaikum. Siapa ini kan nabi ini gitu kan. Nah, di sini kalau ternyata kalau Islam itu udah ngajarin yang namanya SOP gitu kan. Kalau bahasa dulunya adab, berarti bahwa ya kalau misalnya masuk ke rumah orang, kamar orang, itu ketok pintu dulu gitu kan. Karena ya kalau kita pas di hostel kan sering ya, misalnya masuk kamar orang gitu kan, wuih, assalamualaikum gitu kan, nggak ngomong apa gitu kan, apalagi walas gitu, nggak ngomong apa-apa, tiba-tiba hilang aja HP gitu kan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Oke, terus Rasulullah ketika dimiroskan itu bertemu dengan Allah dan diberikan perintah untuk sholat di Sidratul Muntaha. Nah, inilah menariknya sholat teman-teman, bahwa sholat itu satu-satunya perintah syariat yang itu dekretnya langsung.
karena semuanya syariat itu diturunkan ke Rasul gitu kan, ke bumi. Tapi ini beda. Rasulullah itu diangkat ke langit, diberikan perintah sholat. Saking pentingnya sholat ini, teman-teman. Terus selanjutnya Rasulullah mendapat perintah sholat. Nah itu ketika dapat perintah sholat itu tidak langsung mendapat bagaimana tata cara dan waktu sholatnya langsung. Namun diajari Jibril dengan datang ketika waktu sholat. Jadi pas di Mi'raj Rasulullah naik gitu kan, ngadep ke Allah, itu cuma dikasih perintah sholat gitu kan, sama kalau nggak salah berapa rakaatnya gitu kan. Awalnya 50, terus kurang sampai akhirnya jadi 5 gitu kan. Dan tetap bahwa yang pahala 5 rakaat itu sama dengan 50 rakaat gitu kan. Nah, tata caranya itu diajarin ketika di bumi. Jadi Rasulullah turun ke bumi waktu subuh. Nah, ketika waktu subuh Jibril datang waktu duha untuk apa namanya, mengajarkan Rasulullah bagaimana tata cara sholat. Jadi sholat yang pertama kali didirikan itu sholat zuhur. Sholat zuhur. Nah, dan Rasulullah melaksanakannya di depan Ka'bah, menghadap ke Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama. Gitu kan. Wah, langsung geger tuh penduduk Mekah. Kenapa? Karena ini dianggap perbuatan tercela gitu, perbuatan tercela mereka kepada apa, patung-patung yang mereka dirikan di sana. Terus juga menguntungkan mereka juga gitu kan, sekaligus memberi validasi bahwa ya Rasul tuh gila gitu kan. Jadi ada sangat fitnah, apa ya, fitnah kubro di situ kalau bisa dibilang. Enggak, bukan fitnah kubro juga sih, ya fitnah yang besar, bahwa ya gara-gara itu kan, ya siapa yang percaya sih gitu kan, orang tiba-tiba dari Masjidil Haram terus diisrokan gitu kan, tiba-tiba perjalanan sehari semalam terus naik ke langit, terus tiba-tiba ngomong ayo sholat gitu kan, mustahil gitu kan. Kalau kita pikir-pikir gitu kan, kayak zaman sekarang tuh ada nggak sih yang percaya Gus Jafar mau apa, so konser di Stadion London gitu kan nggak ada gitu kan. Makanya itu gila gitu kan. Nah tapi karena Vina ini mereda setelah Abu Bakar membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Hanya dia Abu Bakar dijulukin Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Oke, selanjutnya. Nah, hukum sholat 5 waktu, teman-teman. Kita bahas sholat 5 waktu dulu ya. Hukum sholat 5 waktu itu wajib, wajib, teman-teman. Ya, boleh ditinggalkan, baik itu mudik, terus perang, gitu kan. Bahkan pas mau dieksekusi di tiang gantungan, gitu kan, itu kita harus tetap wajib sholat, gitu kan. Ya misalnya nih, eh, eh, siapa Gopal misalnya gitu kan, gara-gara sering mengkritik pemerintah, gitu kan. Akhirnya dipancung sama Prabowo, gitu kan, misal. Nah, misalnya di waktu itu juga Gopal belum zuhur gitu kan, tapi udah mau dieksekusi gitu. Nah itu Gopal tetap wajib sholat, namanya sholat hurmatil waqt. Walau karena ya pastinya nggak ngadep kiblat, nggak dikasih waktu juga buat wudhu gitu kan, dan cara sah sholat lainnya gitu kan. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat fardu ini, yang meninggalkan sholat 5 waktu itu, karena malas atau mengingkari kewajiban tersebut, maka orang itu telah melakukan dosa besar dan ada konsekuensinya. Nah, konsekuensinya ini, teman-teman. Jadi kalau ninggalin sholat waktu apa? Yang pertama, ini tentunya mendapat dosa besar ya, dosa besar banget, gitu kan? Karena sangat pentingnya sholat gitu kan? Karena kita tuh jadi apa? Diciptakan gitu kan? Innama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh diciptakan buat ibadah gitu kan? Bukan buat kerja, bukan buat apa, hal-hal yang lainnya kita tuh. Bahkan kalau kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kita tuh ya tugas utama kita itu ya beribadah, sholat gitu kan. Masalah kita kerja, masalah kita apa, nyari pendapatan, masalah kita apa, dapat teman dan segala macamnya itu tambahan aja gitu kan. Saking pentingnya sholat itu. Nah, jika negara menerapkan hukum Islam secara kafah gitu kan. Jadi kalau misalnya nih ada, emang sekarang nggak ada ya
bahwa negara Islam benar-benar menerapkan hukum Islam secara kafah. Tapi kalau kita lihat di hukum fikih gitu kan, ini aneh contoh di sini biar kita ngerti bahwa oh ternyata sholat itu seperti itu. Maka ia mendapat akibat berikut sebagai berikut. Nah, misalnya jika meninggalkan sholat karena malas gitu kan, karena malas saja gitu, maka itu dipenjara sampai tobat dan mau sholat. Nah, maksimal penjaranya itu 3 hari. Kalau misalnya dia tobat, maka dia dilepaskan sampai dia mau sholat. Kalau misalnya dia nggak mau tobat, gini kan, aneh nggak mau gitu kan, itu nggak mau sholat karena malas gitu kan, malas. Ya, maka dia dihukum mati, tapi masih dalam keadaan Islam. Nah, beda yang ini sama yang bawah, ini bakal ada bedanya karena yang kedua itu karena mengingkari kewajiban sholat, gitu kan. Dia percaya orang ini percaya bahwa oh sholat itu nggak wajib gitu kan, sholat itu nggak apa nggak ada kewajiban gue buat sholat gitu kan. Maka dicabut statusnya sebagai muslim muslimah alias berarti kafir dan dia dihukum mati gitu kan. Nah itu di di kitab-kitab fikih itu disebutin saking pentingnya sholat sampai di penjara gitu kan, sampai dihukum mati gitu kan, dan hanya sholat doang gitu, di mana ibadahnya itu bisa dihukum mati gitu. Gitu. Karena malas ya. Terus, nah terus apa akibat apa ini? Apa akibat dicabut statusnya sebagai muslim atau muslimah misalnya? Nah kalau misalnya tadi kafir kan, misalnya udah aku nggak percaya sholat gitu kan, orang ini aku nggak percaya sholat gitu kan. Nah, jika dia meninggal, maka jenazahnya tidak diurus seperti muslim atau muslimah dan tidak boleh dikubur di pekarangan kuburan Islam. Jadi misalnya ya eh, waliyazubillah misalnya aneh nggak percaya bahwa kewajiban sholat itu wajib gitu kan. Ya maka jenazahnya itu yang nggak diurus, nggak di apa dimandiin, terus nggak disolatin gitu kan. Dan juga tidak dikubur di pekarangan kuburan Islam. Yang kedua, anak-anaknya tidak mendapatkan waris. Maka harta aneh nggak bisa ngewarisin harta aneh kepada anak-anak aneh. Begitu. Jadi konsekuensinya sangat gede. Jadi ya reminder lah buat teman-teman ya yang mungkin masih malas buat sholat gitu kan, apalagi sholat fardu gitu kan, jangan sampai gitu, karena konsekuensinya besar sekali gitu. Nah, kita masuk ke waktu sholat. Nah, jadi kalau waktu sholat sebenarnya ya kita sudah mafhum ya. Alhamdulillah zaman sekarang udah modern, kita udah punya jam, kita udah punya segala macam perangkat, ada Muslim Pro, ada jadwal sholat gitu kan, bahkan di TV-TV gitu kan, udah ada yang ngetin gitu kan, walaupun sholat maghrib doang ya. Nah, tapi ini sebagai istifadah aja biar buat nambah-nambah. Kalau misalnya ya kita nggak tahu gitu kan, misalnya jam berapa udah waktu sholat belum kan, HP mati misalnya atau jam nggak berfungsi gitu, karena ya ulama-ulama itu bikin kayak gini tuh soalnya udah memperkirakan hal-hal yang kita bakal nggak bayangin gitu kan, banyak banget di hukum-hukum fikih yang ulama-ulamanya ngetafsil itu apa ya, ngerinci hal-hal yang sampai kita tuh nggak ngebayangin emang orang ada sih kayak gitu kan. Nah ya selanjutnya bentar bisa kita lanjutkan lah. Yang pertama teman-teman sholat zuhur. Nah sholat zuhur itu awal waktunya itu dari matahari tergelincir sedikit dari atas kepala. Nah, akhir waktunya sampai bayangan semua benda sama dengan aslinya gitu kan. Nah, jadi ketika matahari, jadi matahari di tengah, gimana ya? Sebentar. Jadi matahari, kelihatan nggak ya? Misalnya ini matahari gitu kan. Bentar, matahari. Nah itu mataharinya tuh agak kegelincir sedikit dari kepala kita gitu. Nah itu udah masuk waktu zuhur gitu kan. Nah sampai bayangan semua benda sama dengan aslinya. Jadi misalnya ini bayangan, misalnya ini benda ya, benda. Itu bayangannya segini gitu. Nah itu berakhir waktu sholat zuhur. Nah terus yang kedua sholat asar.
Nah, sholat asar itu dari bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya ditambah 1 cm. Jadi ketika bayangan itu semua kan tadi akhirnya akhir sholat zuhur kan sama panjang ya. Nah ini tambah 1 meter. Kalau kata Syahli Asyafi itu biar ngebedain antara waktu zuhur sama asar. Takutnya campur gitu. Orang-orang udah zuhur dulu padahal masih asar. Makanya harus nunggu 1 cm. Nah, sampai terbenamnya matahari. Terus yang ketiga itu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dari terbenamnya matahari hingga hilangnya warna kemerah-merahan pada senja. Jadi ketika ya aku lah ya udah paham semuanya matahari terbenam terus masih ada merah-merah gitu kan. Nah itu masih masuk dalam waktu maghrib. Ketika merah-merahnya hilang maka kita sudah masuk waktu isya. Dari hilangnya mega merah ya. Ini mega merah bukan mega megawati, beda. Mega merah hingga muncul fajar sodik gitu. Jadi ketika kalau misalnya biar lebih jelas pokoknya kalau teman-teman sering naik gunung ya, aneh belum naik gunung sih. Tapi kalau teman-teman yang pernah naik gunung mungkin bisa bakal kelihatan gitu. Ada yang apa mega merah gitu kan. Apalagi yang subuh ya ini. Dari terbit fajar sodik sampai terbit matahari. Nah, fajar sodik itu ketika ada semburat cahaya yang horizontal bentuknya, horizontal. Nah, sampai terbit matahari. Ada fajar sodik, ada fajar kazib. Jadi kalau dulu kan nggak ada jam apa nggak ada jam ya, jadi orang kadang-kadang suka ke balik gitu, ada bawa oh ini fajar sodik padahal fajar kazib gitu. Nah, perbedaannya gini, nah ini yang fajar sodik, jadi kelihatan tuh cahayanya merata. Nah fajar kazib itu yang ke atas, dia ke atas cahayanya ya. Nah ini buat fun fact aja, jadi di Arab itu ada 24 nama buat setiap jam dan nama-nama sholat. Jadi eh, nama-nama sholat yang kita ketahui sekarang itu diambilnya ya dari eh, apa pemahaman orang Arab sendiri itu sendiri gitu kan, bahasa orang Arab itu sendiri gitu kan. Nah, subuh misalnya ini kan, ini subuh jam 5, terus ada zuhur gitu kan jam 12, terus mana asar? Ah, asar nih jam 2 ya. Ini nggak tahu jam 2 kenapa jam 2 di sini bisa terus jam 3. Terus maghrib jam 6 gitu kan. Nah, isyanya kebalik ya. Ya pokoknya gitulah. Walau alam. Nah, pokoknya intinya ya nama-nama yang telah kita ketahui dari sholat-sholat nama sholat-sholat tersebut itu diambil dari penamaan setiap penamaan orang-orang Arab terhadap setiap waktu jam ini gitu kan. Kalau waktu aneh di Sudan itu ya ada aja gitu kan orang Arab dia ngomong Asya gitu kan, Asya apa itu Asya gitu kan. Oh, padahal masih apa masih jam 5, oh ternyata disuruh makan gitu. Asya tuh makan 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 siang atau itu ya makan sore apa makan malam gitu. Sorry. Oke, lanjut. Nah, ini waktu-waktu sholat yang berdasarkan waktu pengerjaannya, teman-teman. Jadi, waktu sholat itu, setiap waktu sholat itu dibagi 7. Ada 7 waktu-waktu. Nah, yang pertama itu yang paling afdol. Jadi, yang paling afdol itu, yang pertama itu waktu awal sholat. Jadi, Allah Akbar, azan, gitu kan. Nah, itu langsung sholat, gitu kan. Nah, itu waktu yang paling afdol, fi awali waktiha, gitu kan. Terus yang kedua itu adalah waktu ikhtiari gitu kan. Ya bahasa ininya ya apa mau sholat. Pokoknya mau sholat di jam segitu oke lah, asalkan dia masih berada di dalam jangkauan waktu sholat tersebut. Jadi misalnya ketika misalnya zuhur gitu kan, zuhur jam 1 gitu kan, atau zuhur jam 2. Nah itu masih itu waktu ikhtiari. Jadi waktu ikhtiari itu berarti masih berada dalam lingkup eh, waktu sholat tersebut gitu kan. Nah karena ada teman-teman kita yang sangat mutasyadid ya, yang sangat keras itu rasa bahwa wah ini kita nggak sholat ala waktu apa fi waktiha gitu kan, karena udah jam 1 udah jam 2 ente apa namanya lalai gitu kan, alladzina hum an sholatihim sahun gitu kan. Padahal enggak gitu.
Karena oke-oke aja, ente jam sholat 1, jam 2, sholat jam 2 gitu kan. Itu masih berada di waktunya dan sangat gak apa-apa begitu. Nah, tapi ada tafsirnya juga, ada perinciannya juga. Jadi selanjutnya waktu jawas bila karoha, boleh dan tak makruh. Tipe pula ini. Jadi waktu jawas bila karoha ini waktu yang boleh dan tak makruh, bahwa waktu ini itu udah mepet sebenarnya. Nah, kira-kira kalau di buku fikih agak ribet ya jelasinnya, cuman aneh sederhanain kata Syahne, pokoknya sebelum masuk waktu 3 menit sebelum waktu masuk waktu sholat selanjutnya. Jadi kalau misalnya ya agak darurat gitu kan, kalau sorry bukan darurat, ya lalai gitu kan, 3 menit sampai terus baru sadar gitu kan, wah udah dikit lagi gitu kan waktu sholat berakhir, tapi masih ada 3 menit. Nah itu maksudnya waktu jawas bila karoha. Terus ada waktu jawas bil karoha, dia waktu yang boleh tapi makruh. Nah itu ketika salam terus azan sholat selanjutnya langsung berkumandang. Jadi sangat mepet banget ini ya. Jadi misalnya, jadi sholat gitu kan, kudu masuk sholat gitu kan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, set langsung azan gitu. Nah itu maksudnya di waktu jawas bil karoha. Terus waktu uzur. Nah waktu uzur ini waktu yang ya nanti ada uzur gitu kan. Jadi nggak masalah gitu, tidak dikerjakan pada waktunya. Misalnya pas jama gitu kan, ya kita udah ngerti sendiri gitu. Jama itu jama takhir ya. Jama takhir itu yang waktu zuhur itu kita pindah ke asar gitu kan. Nah, itu karena pas safar gitu kan. Lalu yang contoh kedua itu adalah wanita haid dan nifas yang suci di waktu asar, maka wajib kodo zuhur. Jika suci di waktu isya, maka wajib kodo maghrib. Nah ini buat teman-teman akhwat, kalau misalnya lagi haid dan nifas terus uh, sucinya itu di antara asar atau kan di antara isya gitu. Nah itu masih wajib, itu wajib kode zuhur gitu teman-teman. Karena ya boleh gitu di selain waktunya. Terus yang selanjutnya itu waktu darurat. Nah waktu darurat ini di akhir waktu ketika hilang suatu penghalang untuk sholat. Nah misalnya haid gitu kan. Lalu teman-teman awat ya, misalnya haid lalu masih ada waktu setelah mandi. Walau sekadar takbiratul ihram, maka ia tetap mendapat sholat adaan. Jadi misalnya ada teman apa akhwat gitu kan, dia baru suci gitu kan, tapi sucinya mepet banget gitu kan. Tapi dia masih sempat buat apa namanya mandi, terus apa takbiratul ihram gitu kan. Nah itu tetap dapat pahala sholat adaan. Gitu. Karena waktu penghalang untuk sholat haid itu tadi, kejadian penghalang untuk sholat haid tadi itu sangat mepet gitu kan. Tapi tetap gitu, tetap untuk sholat dapat pahala sholat adaan. Terus waktu tahrim yang terakhir, ketika satu rakaat dikerjakan di waktu sholat setelahnya. Nah ini misalnya nih Hanif dapat 3 rakaat di zuhur dan 1 rakaatnya di asar, atau 3 rakaatnya di maghrib dan satunya di isya gitu kan. Ya misalnya, jadi ini jelas ya insya Allah ya. Aneh sholat gitu kan, dapat 3 rakaat zuhur gitu kan, terus azan gitu kan, Allah Akbar azan asar. Nah tapi belum ngerjain salah satu asar, belum ngerjain 1 rakaatnya, 1 rakaat zuhur tadi. Nah itu maksudnya waktu tahrim. Nah ini waktu yang dia sah sholatnya, cuman karena yang disebutkan di surat Al-Maun ya, alladzina hum an sholatihim sa'un. Nah ini orang-orang yang termasuk orang-orang yang lalai gitu. Tetap dapat dosa, cuman puasanya sah gitu. Terus selanjutnya, nah ini waktu-waktu yang diharamkan buat sholat ini. Yang pertama, itu dari terbitnya matahari sampai matahari sekira ukuran satu anak panah, 40 sampai 70 cm. Terus yang kedua itu waktu istiwa,
Nah, ini baca dulu ya. Waktu matahari lagi di tengah-tengahnya. Nah, ini tandanya kalau zaman dulu itu ketika unta sudah bangun dari tidurnya. Misalnya jam 11 sampai zuhur, kecuali Jumatan. Terus yang ketiga dari waktu langit menguning sampai matahari terbenam. Ini ba'da asar sampai maghrib. Terus setelah sholat subuh dari fajar sodik sampai terbitnya matahari. Nah, ini waktu-waktu sholat ini yang haram ini khusus buat sholat sunnah aja, sholat sunnah mutlak tanpa sebab yang terikat gitu kan. Misalnya sholat taubat, sholat istiqoroh, sholat sunnah ikhram gitu kan. Kenapa sholat-sholat ini nggak diboleh dilakuin? Karena sholat ini waktunya muasa, waktunya itu luas gitu. Nah, tapi kalau misalnya sholat sunnahnya itu yang kayak ada sebab, misal sholat tahiyatul masjid, terus kodo sunnah rawatib. Ya. Teman-teman kalau misalnya kelewatan sunnah rawatib, misalnya lupa zuhur, sorry. Lupa sunnah sebelum subuh gitu kan 2 rakaat gitu kan. Nah itu boleh habis subuh itu langsung 2 rakaat, nggak masalah gitu kan. Sama dibolehkan untuk sholat di apa ini tahiyatul masjid sama qada sunnah rawatib. Nah itu dibolehkan untuk sholat di waktu haram tersebut karena dia terikat sama waktu gitu kan. Nah keharaman waktu sholat sunnah ini tidak berlaku jika di Masjidil Haram. Kalau misalnya sholat jadi nggak yang 4 ini gitu kan. Ada beberapa ulama yang ngomong 5. Nah yang 4 ini kalau di akun Hafiz ini 5 sorry 4 bahwa waktu-waktu ini itu tidak berlaku jika di Masjidil Haram karena ada hadis Nabi bahwa ya jangan jangan larang orang yang sholat di Masjidil Haram gitu kan. Sekarang pertanyaan teman-teman bahwa ketika misalnya nih uh, Gopal lupa nggak sholat apa telat sholat subuh misalnya ya. Ya, aneh yakin Gopal selalu sholat subuh sih tepat waktu. Tapi misal ya, Gopal itu telat sholat subuh misalnya. Nah, terus karena mengira bahwa waktu sholat ini haram gitu kan, jadinya karena waktu haram ya aneh kodenya sorry aneh ntar aja lah gitu kan. Ya enggak, tetap harus langsung gitu. Sebenarnya nanti ada tafsirnya juga ya. Tapi pokoknya jangan sampai karena haramnya waktu sholat ini kita jadi nggak sholat fardu karena ini cuma waktu-waktu 4 ini itu cuma buat sholat sunnah. Waktu-waktu 4 ini coba buat sholat sunnah, bukan buat sholat fardu gitu. Nah untuk itu ya ntar ada rinciannya sendiri. Nah sebelum itu kita ke syarat wajib sholat dulu. Nah syarat wajib sholat yang pertama, insya Allah teman-teman udah paham ya kalau ya udah ada yang 6 tahun dan 3 tahun dan 4 tahun, insya Allah mafhum banget kalau masalah syarat wajib sholat. Yang pertama itu Islam. Nah maka orang kafir itu tidak wajib sholat gitu kan. Ada pertanyaan, kalau misalnya kafir terus semenit 2 menit gitu kan, sorry semenit, kafir misalnya kafirnya zuhur terus balik lagi Islam lagi asar gitu kan, kira-kira zuhurnya dikodok nggak gitu kan. Nah kalau ulama Syafi'i itu wajib kodok gitu kan, ketika dia dalam masa kafir murtad gitu kan, murtad terus dia keluar dari Islam, murtad, dan misalnya setahun 2 tahun gitu terus dia balik lagi ke Islam gitu kan, maka dia wajib untuk kodok setiap kewajiban yang ada, kewajiban di Islam gitu. Itu khusus Syafi'i ya. Terus yang kedua itu balik. Nah, seseorang itu dikatakan balik ketika sudah mimpi basah dari umur 9 sampai 15 tahun. Nah, jika lewat dari 15 tahun, nah ini jika lewat dari 15 tahun dan belum mimpi basah, maka ia dianggap sudah balik. Oh, kalau misalnya kurang dari 9 tahun, Ustaz, gimana gitu kan? Nah, itu walaupun udah mimpi basah tapi dia masih 9 tahun itu nggak dianggap balik gitu. Jadi patokannya umur 9 sampai 15 tahun dia mimpi basah. Kalau lebih dari 15 tahun maka dan belum mimpi basah maka ia sudah balik. Terus yang ketiga berakal. Nah, kalau berakal berarti selain itu ya berarti orang gila koma itu nggak wajib sholat gitu.
Nah, tapi ada perincian misal, jika seseorang pingsan, gila, dan koma sebelum waktu sholat sampai selesai waktu sholat, maka ia tidak wajib kodok. Tapi jika pingsannya berada di waktu sholat tertentu, maka ia harus mengkodok sholatnya. Jadi misal aneh pingsan gitu di waktu zuhur gitu kan. Tapi udah masuk waktu zuhur, misalnya jam 1 atau jam 2 gitu kan. Tapi karena aneh belum sholat waktu itu kan, misalnya kayak ya ntar aja lah gitu kan, atau lagi males gitu kan. Nah, ketika aneh sadar lagi misalnya pas asar atau pas maghrib, aneh wajib untuk kodok sholat yang aneh lewatin. Begitu kan. Misalnya orang gila misalnya kan, orang gila terus dia apa sehatnya itu misalnya orang gilanya zuhur, orang gilanya asar, sehatnya misalnya subuh gitu kan, maka dia wajib kodok lagi, wajib kodok maghribnya gitu kan. Sorry, asar ya, asar maghrib, isyanya gitu. Sorry, asar aja, sorry. Nah, terus keempat itu sampai kepadanya dakwah. Nah, dakwah ini dia tuh Islam itu masuk, ada yang ngedakwahin dia gitu untuk mengenal Islam, untuk masuk Islam gitu kan. Nah, ini kalau dalam kata-kata ini, kalau kata Syekh Maher itu batasannya itu bahwa dia itu sudah mengenal rukun Islam. Jadi misalnya nih, Deddy Kobuzer misalnya, Deddy Kobuzer dia udah masuk Islam kan, tapi misalnya sampai sekarang nih, misalnya sampai sekarang dia nggak ada yang ngajarin rukun Islam misal. Nah itu ya tetap nggak wajib sholat gitu. Nah, batasannya sampai dia mengenal rukun Islam. Terus yang terakhir adalah ketika dia panca inderanya berfungsi dengan baik. Nah, panca inderanya itu cukup dua aja. Itu khusus mata dan telinga. Jadi misalnya bagi orang yang kekurangan dua indera tersebut dari lahir, maka tidak wajib baginya sholat dikarenakan kesulitan untuk mengajarinya tata cara sholat gitu kan. Karena ya gimana, udah apa nggak bisa lihat, nggak bisa dengar gitu kan. Teman-teman yang disabilitas itu ya kita nggak bisa ngajarin mereka sholat, itu pengecualian untuk para disabilitas yang dia mata dan telinganya tidak berfungsi dengan baik, untuk tidak wajib baginya sholat gitu kan. Dan dari lahir ya teman-teman, dari lahir. Jadi kalau misalnya dia cacatnya ya ketika udah tahu Islam dan udah pernah menjalani kewajiban sholat, udah tahu rukun Islam, maka dia tetap sholat. Itu diwajibkan baginya untuk sholat gitu. Nah, ini slide terakhir ya. Ini yang sering banget kira-kira, takutnya lewat. Jadi ada orang-orang yang punya uzur untuk tidak sholat pada waktunya. Misalnya ini kan, itu ada 4 ya. Pertama ada orang tidur, orang lupa, terus jamak, sama yang dipaksa. Nah, orang tidur, kalau misalnya dia tidurnya itu bukan karena maksiat, kodoknya itu alat tarohi. Tidur bukan karena maksiat itu gimana? Misalnya dia ketiduran pas belajar, karena belajar gitu kan, apa ada ujian besok, atau dia bekerja gitu kan, ketiduran, blek, blek, blek. Nah, terus dia bangun gitu kan. Nah, dia nggak wajib langsung kodok waktu itu juga. Dia boleh kodok alat tarofi. Boleh kapan aja gitu kan. Misalnya, jadi aneh misalnya tidur karena habis capek belajar gitu kan. Terus bangunnya misalnya tidur isya gitu kan, belum isya, lupa isya gitu kan. Bangunnya subuh. Nah, itu boleh kita kodoknya kapan aja. Misalnya kodenya aneh pengen kode nggak apa-apa kodenya habis zuhur gitu kan. Oke, gitu. Nah, terus yang kedua nih, karena maksiat, tidur karena maksiat gitu kan. Tidur karena maksiat itu gimana? Misalnya habis ya habis sleep call gitu kan sama pacar gitu kan. Wah, seru banget gitu kan. Sleep call, ketiduran kan, gitu kan. Sama pacarnya soalnya diomongin aneh-aneh gitu kan. Kamu kalau misalnya apa aku jadi semut, kamu masih cinta aku nggak? Ya, bodo amat gitu.
Nah, itu kodenya langsung. Kodenya alal faur. Langsung. Gitu kan. Jadi, misalnya aneh sleep call sama pacarannya gitu kan. Misal, pas sleep call, terus ketiduran, bangun. Nah, itu wajib bagi aneh untuk kodok langsung. Oh, misalnya aneh gak kodok langsung, aneh dosa. Begitu. Terus yang kedua, ini juga sama ya, lupa. Nah, lupa karena yang pertama maksiat, bukan karena maksiat. Ya, lupanya ya karena lupa aja gitu kan. Rasa bahwa oh udah sholat nih misalnya, gitu kan. Tapi pas ngeras pas di tayin, pas diperjelas lagi, kayaknya udah sholat apa belum sholat deh gitu kan. Nah itu boleh kodenya alat tarohi, gitu kan. Jadi nggak masalah. Nah terus ada lupa karena maksiat, gitu kan. Jadi gimana ya misalnya? Misalnya kerja gitu kan, habis kerja gitu kan, terus misalnya habis kerja terus mampir ke diskotik gitu kan, goyang party gitu kan, minum misalnya, ya azakumullah ya, jangan sampai kita terkena itu. Atau kan sama misalnya pacaran gitu kan, terus lama-lama pacaran lupa gitu kan, oh iya lupa sholat gitu kan. Nah itu kodenya alal faur, kodenya langsung. Kalau misalnya kita nggak kodok ketika itu juga maka kita dosa. Terus yang ketiga itu jamak ya. Nah, jamak ini ya seperti teman-teman tahu itu safar ketika perjalanan jauh gitu kan. Sama ketika hujan ini. Nah, jadi teman-teman fun fact bahwa bukan fun fact ini. Hujan kalau misalnya hujan itu boleh jamak dengan syarat yang pertama di masjid, yang kedua berjamaah gitu. Jadi kalau misalnya wah hujan nih gitu kan. Ini aneh di Malang lagi hujan misalnya. Hujan ya udahlah gitu kan, nggak apa-apa lah, santai aja gitu. Nah itu aneh, tapi aneh sholatnya di kosan, soalnya di kontrakan, soalnya di rumah, ya nggak boleh gitu, karena jamak ketika hujan itu wajib di masjid dan berjamaah menurut Imam Syafi'i. Dulu waktu aneh di Sudan, aneh ngelakuin itu kan, agak aneh juga soalnya, loh kok ini tiba-tiba habis sholat eh, maghrib kok naik lagi gitu kan. Ternyata sholat jamak ketika hujan, dan nggak boleh dikosor ya, nggak boleh dikosor, soalnya kosor itu 83 kilometer. Kosor itu batasnya uh, arba farsahon, lupa lah nih, pokoknya 83 kilometer gitu. Nah terus yang terakhir ini dipaksa gitu kan oleh orang maupun keadaan. Nah kalau misalnya dipaksa gitu kan, uh, uh, gopal gitu kan, ente kalau ente sholat aneh bunuh ente gitu. Nah itu boleh kita nggak sholat gitu kan, nggak masalah. Atau keadaan gitu kan. Nah ini misalnya kayak kayak benar-benar lagi macet misalnya gitu kan. Macet itu waktu dulu aneh 2016 itu ya, ada di Brexit gitu ya. Kejebak di Brexit itu aneh sampai kodo itu dari zuhur sampai isya gitu. Dan itu gak masalah karena emang sangat sulit sekali buat untuk melaksanakan sholat ada di situ, sholat langsung. Nah, kodonya kapan? Kodonya boleh kapan aja. Kodonya alat tarofi. Terus ada beberapa ini buat apa konteks ya. Buat ada beberapa ulama NU, cuman itu kalau doif ya. Eh, kita itu boleh misalnya ngejamak untuk misalnya kayak kita ngerasa bahwa ada event sekali seumur hidup. Tapi ini kalau doif. Misalnya kan ini lagi musim nikah ya teman-teman Islam kita ya. Nah, itu boleh ternyata jamak. Soalnya kalau misalnya dipikir-pikir kan, ya yang pengantin ceweknya itu harus dandan lagi, ntar soalnya kena wudhu gitu kan. Terus apa tamu-tamunya ntar takutnya udah bubar gitu kan. Nah itu boleh menurut sebagian kecil pendapat ulama, Nahdlatul Ulama. Oke, mungkin sekian ya dari aneh. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak ya?
Oh ya. Ya, silahkan Mas Ah, Gazi, Mas Gazi, silahkan lanjut. itu ada yang mau nanya nih, Nip. Eh, ada yang mau nanya. Eh, ini katanya izin tanya. Kalau nggak salah dengar, orang yang nggak sholat nggak bisa memberi waris ke ahli waris. Sedangkan hukum positif kan tidak mengatur itu sebagai penghalang. Status harta waris akhirnya gimana ya? Wah, ini seru ya sebenarnya. Ya, ini juga ini ya apa? Ini juga hukum keluarga Islam ya. Jadi emang apa ya? Ini kalau nggak salah ya, walau alam gitu. Tapi ini aneh coba recall lagi. Jadi dosen aneh namanya Kiai Haji Ahmad Izzuddin itu pernah ngomong kalau misalnya bahwa ini untuk kebermanfaatan gitu. Jadi karena banyak orang-orang di Indonesia anaknya itu ditelantarkan gitu kan. Jadinya ya karena dihalangin itu kan jadinya ya anaknya nggak dapat waris dan akhirnya dia ditelantarkan gitu kan. Jadi karena ya udahlah gitu kan. Apa ulama bersepakat gitu karena ini juga tanggung jawab juga kan bahasa bahwa ayah ini tetap ayah loh gitu kan walaupun dia apa keluar dari Islam maka para ulama yang di Indonesia berijtihad bahwa boleh itu apa anak itu untuk apa diwajibkan ya ini bagi negara ya dari bagi negara untuk mengasih waris kepada anaknya. Nah, emang apa ya? Ya kalau hukum fikih kan sebenarnya fleksibel ya. Apa yatagoyar bi ahwal wal amkan wal asminah gitu kan. Dia sangat fleksibel dan sangat tergantung dengan keadaan, zaman sama tempat gitu. Dan ya ijtihad ulama Indonesia mengizinkan itu. Insya Allah terjawab ya. Siapa namanya? Oh, ya, Mbak Hamasah. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyain? Boleh apa aja, Insya Allah. Kalau misalnya aneh bisa jawab, aneh jawab. Kalau misalnya jawab, aneh jawab. Kalau misalnya enggak, ntar kita simpen. Izin bertanya ke Hanif. Oh iya, monggo Ustaz Rofi. Aduh. Nah, Enggak, ini kemarin lagi scroll TikTok nemu ada negara di Rusia depannya namanya apa ya? Moskow atau apa gitu. Dia itu jeda waktu antara zuhur, asar dan isya itu cuma 2 menit. Itu gimana sholatnya ke Hanif ya? eh, Jadi memang suaranya dia tuh kecil negara banget, yang Ustaz. oke oke sebentar ya. Nah, gini gimana? Ah ya, boleh gimana, Ustaz? Oke. Jadi kemarin lagi scroll TikTok nemu ada sebuah negara di Rusia yang mana negara ini nggak kena cahaya matahari banyak-banyak. Sehingga konsekuensinya untuk sholat zuhur, asar, dan isya itu selisihnya hanya 2 menit, bahkan kurang. Itu gimana saya menanggapinya ya? Ya, aneh pernah ini ya sebenarnya pertama walau alam dulu ya. Aneh takutnya salah, tapi aneh pernah nanya ini ke dosen ilmu falak aneh. Kalau karena ada beberapa kayak Finlandia gitu kan, Finlandia kan hampir kalau nggak salah ya itu nggak pernah kena sinar matahari gitu kan. Bagaimana zuhurnya gitu kan, gimana besarnya gitu kan, orang nggak kelihatan mataharinya gitu kan. Nah, kalau menurut dosen aneh itu dia ngikut ke ngikut waktu sholatnya itu ngikut ke yang paling dekat negaranya dari negara tersebut yang waktu sholatnya kira-kira bisa kelihatan matahari di situ. Itu sih. Tapi insya Paham, Allah paham. ntar Syukur, aneh Hanif. coba cek lagi ya. Takutnya salah. Oke, siap. Nah, sekarang Masya Allah, Ustadz Hanif diuji langsung sama ini ya, sama ini, sama Murabbi. Langsung yuk, mangga barangkali ada yang mau ditanya lagi. lebih Karena gini akot. teman-teman, bab sholat ini pembahasannya lebih panjang daripada bab puasa. Jadi barangkali mungkin kalau misalnya sekarang belum ada, nanti di kedepannya juga masih bisa dijawab karena insya Allah pemateri kita juga punya pemahaman baik insya Allah tentang sholat. Jadi mangga nih kalau ada yang mau ditanyain sok aja. Nah, biasanya kalau ini ya, ini mau nambahin ya. Eh, ya mungkin kan takutnya ini kita nggak nyampe pembahasan safar. Tapi ini buat ini aja apa ya spoiler lah mungkin ya.
Jadi ketika safar itu misalnya kenapa sih kita tuh kalau safar itu kan ini ya di perjalanan gitu kan ya. Nah itu kita safar itu sholat itu nggak boleh kita itu sholat itu dalam kendaraan, tapi sholat itu namanya hurmatul waqt. Tadi udah Anda jelasin di pertama untuk menghormati waktu. Jadi kita tetap sholat di sana semampunya pakai gerakan yang bisa dilakukan. Nah itu untuk menghormati waktu sholat fardu gitu kan. Nah setelah safar itu kita baru boleh kita ulang lagi sholatnya. Misalnya aneh liburan ini itu dari Malang ke Palembang itu 30 jam soalnya jauh banget. Nah itu kita aneh wajib buat misalnya lewat waktunya itu untuk hurmatul waqt untuk sholat menghargai waktu. Nah ketika misalnya di rest area gitu kan turun gitu kan atau di tempat makan, nah itu wajib buat sholat kodok buat ya sholat kodok buat apa fardunya tadi gitu kan. Tapi kenapa perbedaan antara kereta terus mobil motor itu nggak sama sama kapal gitu kan? Kan kalau kapal kan ada tempat sholatnya ya kan. Nah perbedaannya itu kan dari kecepatan. Soalnya kalau misalnya kita naik mobil, kita naik kereta, kita naik motor, nah itu kecepatannya itu bisa sampai 80 sampai 90 km misalnya atau lebih dari itu lah kan. Apalagi sekarang udah ada KCIC apa push. Nah, itu sangat berpotensi sekali bahwa kiblatnya bakal berubah. Tapi kalau misalnya kapal, nah kapal ini beda. Kapal dia itu perubahannya itu sangat minim gitu kan. Soalnya dia cuma jalan 30 sampai 40 km gitu kan. Jadi lambat. Jadi perubahan waktu kiblat di sana itu nggak terlalu signifikan. Gitulah. Nanti bakal jelasin lagi ya, bentar ya. Soalnya safar itu panjang. Oh ya, ini ada pertanyaan ya. Izin mau tanya kalau sholat terus sekarang di kereta kan udah ada musola. Nah, itu wajib sholat di musola itu atau enggak? Terus untuk sholatnya apakah harus menghadap kiblat atau enggak perlu? Gimana ntar? Ini agak bingung. Izin mau tanya kalau sholat terus sekarang di kereta kan udah ada musola. Nah, itu wajib di musola di sholat di musola itu atau enggak? Oh, di kereta ada musola ya? Ini baru tahu. Ada yang bisa konfirmasi nggak? Kalau misalnya setahu Ana ya, kalau misalnya di kereta, soalnya sangat sangat apa ya, sangat apa karena sangat cepat itu perbedaan waktunya perbedaan kiblatnya itu perbedaan apa perubahan kiblatnya itu sangat signifikan gitu karena sangat karena melaju sangat cepat itu tadi gitu kan. Wah, ini baru tahu malah. Belum pernah naik yang ini. Ya saran aneh sih kalau bisa tetap sholat hurmatul waktu aja berarti nggak apa-apa misalnya di musola itu kita tetap sholat di musola sholat gitu kan. Nah, di musola sholat, tapi tetap ngulang lagi sholatnya pas sudah turun gitu. Buat aman ya. Soalnya ini belum pernah ketemu lagi. Gimana ya? Walau alam nanti ane cari lagi. Insya Allah. Gimana hukumnya? Uh, Oke, sama-sama Mbak Fia. Terima kasih. Ada lagi kira-kira teman-teman yang mau ditanyakan? Mau nanya dong. Oh iya, monggo. Iya, Faisal Gunadi. Mantap. Itu Pak Bos lagi sibuk nelpon tuh kayaknya Pak Bos. Ya, lanjut yang tadi ini Pak Ustadz Hanif, Hanif yang tadi safar ya. Tadi kan dibilang eh ya ini sepemahamanannya aja sebenarnya. Ketika safar itu ya udah gitu, nggak apa kita sholat pada waktunya beres gitu. Nah itu tuh memang harus diulang lagi ya ketika kita nyampe tujuan. Misalkan Anda jalan ke Magetan ke Jawa Timur, terus ngelewatin waktu zuhur sama asar, itu udah di kode udah di jam kosor nih di jalan waktu di kereta lah gitu kan. Nah, ketika nyampe Magetan itu di Jawa Timur udah hampir maghrib gitu misalkan. Itu sholatnya tetap harus diulang jadinya jamak takhir apa gimana?
apakah sudah cukup dengan sholat di sholat itu gitu, di kereta itu? Iya, seperti yang balik lagi tadi kan, kalau misalnya sholat fardu itu wajib di alal ard, di atas tanah gitu kan. Berdiam gitu kan, beda sama sholat sunnah gitu. Kalau sholat sunnah misalnya, kalau sholat sunnah itu nggak masalah gitu, soalnya Rasulullah pernah sholat sunnah di atas unta gitu, dan dia nggak ngadep kiblat, dan itu oke. Tadi kan gimana kasusnya, zuhur asar mepet maghrib ya gitu ya, tapi udah Iya, jamaah kan? di. Ah, Nah, udah jadi ngerjain zuhur kan udah waktu zuhur nih. Masuk zuhur terus udah dijamaah nih sama asar bareng di awal waktu tapi pas di kereta. Terus nyampe tujuan itu udah mau deket maghrib gitu. Nah, itu apakah tetap harus sholat lagi apa enggak gitu? iya, tetap sholat lagi. Karena ya kalau ini Syafi'i ya, ntar kalau mazhab lain ini belum gali lagi. Jadi kalau karena sholat ketika safar yang kita nggak bisa apa sujud, nggak bisa benar-benar dalam mewajibkan arkan sholat, mewajibkan rukun-rukun sholat, itu nggak dihitung sholat gitu kan. Tapi ya dihitungnya ya hurmatul waqt gitu kan. Kalau misalnya jamak ya usahakan berarti jamaknya jam ya jamak 5 jam, 5 jam takbir takdim atau 5 jam takhir gitu kan, tapi nggak di kereta. Karena Anda bilang tadi bahwa kalau misalnya kereta, karena kereta itu potensi buat eh, kiblatnya belok itu signifikan. Gitu. Jadi sangat usahakan ya kalau misal untuk buat apa, nggak jamak takdim dulu gitu kan, buat sholat fardunya gitu. Kalau misalnya ya udah gitu kan, ya udahlah gitu kan, ngerasa itu tetap dikodok gitu kan, tetap kodok yang sholat yang lewat tadi gitu ya. Oke, oke, oke. Paham, paham. Terima kasih Oh Ustadz ya, Hanif. tadi ya, ya sekron Ustaz Faisal. Ustaz. Ya, mungkin nih dicukupkan dulu, udah mau jam 5 juga kan. Oh iya, oke, sip. Insya Allah nanti pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin masih bisa kita tanya jawab lagi ya buat ke depannya. Cuman sementara kita cukupkan dulu, dititip dari Anwar. Harusnya kan, mohon maaf sebelumnya aneh agak terlambat sebagai moderator, jadi tadi minta tolong dibukain dulu sama Anwar. Oke, barangkali misalnya ada yang mau ditanyakan ke Hanif, bisa langsung ke IG-nya Hanif atau bisa ke sini ya, Zawiyah Indonesia. Jangan lupa follow. Atau menghubungi admin langsung ya. Dan insya Allah, kalau kemarin Avi, materi Ropiul udah di-share ya, Bi? Udah, kalau yang di awal udah Ya. apa? Kalau di Iwan nanti insya Allah menyusul ya materinya, sekalian yang materi Hanif dulu. Tapi kalau buat yang materi sholat mungkin ntar dicicil dulu karena masih harus lanjut sampai selesai pembahasan dulu ya. Oke, kita bertemu di pertemuan berikutnya, insya Allah minggu pekan depan. Atau mungkin nunggu lebih lanjut ya, pengumuman lebih lanjut terkait kajian tematik ini. Sebelumnya, Nip, share screen udah boleh tutup. Kita foto Oh ya, bersama dulu untuk iya. dokumentasi ya. Yuk, mangga yang bisa on cam info. Masuk. Ntar dulu ya. Mama Afi Oke, sehat, Mama Afi. oke. Kita Sehat, foto dulu ya. Sehat, Dun. Alhamdulillah ramai. Ya, 1, 2, 3. Sur, nanya dulu. Yuk, 1, 2, 3. Bentar ya. 1 full screen. Atau Upi deh. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya atas kehadirannya pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Robinson Understanding of America or Gus Jafar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ketemu di Waalaikumsalam pertemuan. wabarakatuh. Terima kasih Oke, semuanya. admin. Sehat-sehat ya. Terima kasih, admin. Ya, mangga. Anwar, mau Piul, ntar dulu.
Aneh juga stay deh. Buat pekan depan itu Ntar ini kita ini dulu, di remove dulu. Kopet mana kopet? Nggak ada kopet. Kayaknya lagi ini dah. Biasa, sama istri ul, eta. Ngabuburit bareng bini ya. Yoi. Ntar dulu. Admin, ini ada yang mau ketemu, Min. Halo admin. Mau ketemu Mas admin loh ya. trio kewer loh ya. Jadi, ntar dulu. Kan buat tadi pembahasannya tuh berarti Hanif baru seperempat atau udah segimana itu tuh ya? Segimana dah, aneh juga lu gak tahu. Padet sih. Bentar, dilihat dulu. Baru tadi baru sampai syarat kan ya? Eh, uzur Zur. orang yang nggak sholat. Itu masih sangat sedikit ya. Belum ntar wajib sholatnya, sunahnya, makruhnya. Emang panjang sih sholat mah. Hanya sholat tuh panjang banget. Itu kita kan dibatasin tidak mencantumkan sholat kayak sholat tahajud, sholat qiyamul gitu, duha segala macam nggak kita bahas. Benar-benar Wajar kalau panjang kan apa. ke sholat itu Cuman aja. emang mungkin ntar ini kali ya, pembahasan sholat yang kurang penting rasanya. Ya mungkin kalau mau di skip ya di skip. Kayak sholat khauf misalkan atau apa. Itu. Sekiranya nggak penting mungkin bisa di skip. Ya, Iya ya. sholat Tapi Oke. kalau perang penting ul. Kalau Penting ya. Indonesia perang. Kan kita kan penting, mau perang bentar lagi kita ya nggak? kita penting. Berarti ntar tuh kira-kira kurang berapa pertemuan, sisa berapa pertemuan lagi buat ngebahas sholat tuh? Minimal recordnya dimatiin guys. Oh iya. War, matiin dulu.